Assalamualaikum, salam lestari kawan-kawan semua. Ketemu lagi bersama saya Andre, Survivor Merapi tahun 2001. Oke, di kesempatan kali ini saya mau cerita ke teman-teman semua experience saya, pengalaman saya pertama kali berkenalan dengan gunung. Gunung yang pertama kali saya daki itu namanya Gunung Singgalang. Gunung Singgalang ini ketinggiannya sekitar 2.800 atau 2.900 lah. Tapi rutenya cukup ekstrim gitu. Nah, gunung ini kalau kita berangkat dari Padang menuju mau menaik gunung ini, kita turunnya atau titik kumpulnya itu sama kalau orang mau berangkat ke Merapi. Jadi ibaratnya kalau saya coba analogikan, kalau kita dari Padang itu sampai di Kota Baru, di sebelah kirinya ini Gunung Singgalang, sebelah kanannya ini Gunung Merapi. Nah, jadi makanya ada lagu di Minangkabau, Onde Gunung, gak enak suara saya. Jadi Gunung Merapi dan Gunung Singgalang itu berhadapan-hadapan tuh kalau kita lihat dari Kota Padang gitu. Dan ini di gunung ini sendiri terkenal sangat-sangat misterius gitu, karena belum ada yang selamat ketika menjadi survivor di Gunung Singgalang ini. Salah satu kejadian yang paling kontroversi itu pada tahun 80 atau 90-an, ini saya lupa, 2 orang tersesat di Gunung Singgalang. 1 orang ditemukan meninggal, 1 orang lagi tidak diketemukan sampai saat ini. Nah, gitu. Mitosnya ya, kabarnya dia ada terjadi perpindahan alam, dia ke alamnya orang sana, orang asli gunung, dalam tanda petik. Oke, karena kita nggak lagi bahas ini, saya cuma sekedar kasih pengantarnya buat di situ. Dan yang hilang tersebut, berdua tersebut adalah rekannya dari Bang Dodi. Nah, Bang Dodi ini merupakan abangnya Uncu yang jadi leader kita waktu pendakian di tahun 2001 Merapi. Jadi waktu itu saya kelas 3 SMP. Oke, sedikit cerita tentang saya. Kalau saya ini original Sumatera Barat atau original Minangkabau. Hanya saja saya melewati masa kecil itu tidak di Sumatera Barat atau tidak di ranah Minang. Saya lahir di Padang, kemudian di umur sekitar beberapa bulan saya dibawa ke Dumai. Nah, karena bapak dapat kerja di Dumai. Setelah selesai di Dumai sampai kelas 5 SD, kelas 6 SD-nya saya pindah ke Pangkalan Berandan. Tamat SD saya masuk ke Al-Azhar, Medan. Nah, sayangnya di situ hanya 1 tahun, kemudian kelas 2-nya saya pindah ke Pangkalan Berandan. Nah, dari kelas 2 mau kelas 3 baru saya pindah ke Padang. Nah, di Padang saya tinggal sama Ete, yaitu kakak dari ibu saya. Ternyata saya tinggal di rumah Ete itu, ternyata di kanan kiri saya itu semuanya saling bersangkut paut, ada hubungan kekerabatan lah. Dan kemudian di SMP kelas 3 saya diajak oleh abangnya si Uncu ini, 3 orang. Abangnya Uncu ini yang pertama ada Bang Dodi, yang kedua ada Depis, yang ketiga ada Deka. Nah, mereka bertiga lah yang awalnya ngajak saya untuk naik ke Gunung Singgalang gitu. Nah, gambaran tentang pendakian gunung sama sekali nggak ada di kepala saya, karena zaman itu nggak ada internet, belum ada akses internet. Kalau Honda mungkin saya sendiri mungkin belum mengakses tuh, apalagi handphone, ya kan, tahun 99 itu. Nah, jadi nggak punya gambaran. Yang saya tahu gunung itu hutan, udah sampai situ aja. Saya nggak tahu ada apa di sana dan bagaimana cara mendaki itu juga nggak ngerti. Nah, setelah dari yang disepakati, jadilah kita berangkat ke Gunung Singgalang. Disepakati waktunya setelah saya melewati proses yang cukup alot dengan etek saya, dan saya berhasil meyakinkan beliau. Akhirnya saya diizinkan untuk naik ke Gunung Singgalang itu. Berangkatlah kami dari Padang itu udah malam, hujan deras terus menerus. Jadi dengan harapan ketika di Padang hujan, mudah-mudahan nanti di Kota Barunya udah nggak hujan lagi, udah cerah. Sampai di Kota Baru itu udah tengah malam, ternyata hari masih gerimis. Akhirnya kita terus coba naik ke stasiun RCTI. Nah, stasiun RCTI ini hampir dekat ke Pesanggerahan nih, sebelum Pesanggerahan nih. Nah, orang banyak ngecamp di situ, ya kan? Nah, kita gabung di situ. Nah, kita ngecamp di situ, istirahat. Kemudian jam subuh itu
diinstruksikan oleh Bang Dodi untuk kita mulai pendakian. Nah, kita mulailah pendakian tersebut, dipimpin sama Bang Dodi dan yang lain-lain. Kita ada berenam waktu itu yang berangkat, saya, Bang Dodi, Deka, Depis, Daben, dan Danduang. Ada beberapa sedikit yang terlupa dari cerita ini. Kemarin saya tanya ke Danduang lewat inbox messenger dan alhamdulillah beliau masih ingat. Ya, jadi kita lanjutkan perjalanan, kita melewati Kebun Loba, kemudian ke Pesanggerahan, pos. Kalau sekarang pos mungkin saya nggak tahu. Karena dulu waktu di Sumatera Barat itu, di Merapi atau Singgalang itu, kita nggak pernah ketemu pos, nggak ada istilah pos. Yang ada Pesanggerahan, batas vegetasi, cadas, puncak, gitu aja, ya kan? Udah, kita mulai nih start mendaki. Jadi kalau Gunung Singgalang ini memang sih aura gunungnya beda gitu, karena mungkin karena banyak, nggak tahu saya karena ada energi apa, cuma memang aura gunung itu tersebut memang beda, tenang dan seperti menghanyutkan. Kita mulailah pendakian tersebut dipimpin sama Bang Dodi tadi. Kita lewati Kebun Loba, terus saya nggak ingat lagi berapa lama, sampailah tiba-tiba hujan lagi dan kita udah kuyup, mantel pun udah tembus sama air hujan. Jadi saya masih ingat waktu itu masih ada sebuah, jadi untuk kita melewati rute itu kita nggak bisa berdiri, nggak bisa berjalan, kita harus merangkak atau tiarap. Nah kami di situ pas keluar dari tiarap, tiba-tiba kita ketemu seorang bapak-bapak nggak pakai baju, dia megang senapang. Nggak tahu saya beliau ini memang manusia atau apa, saya nggak tahu. Yang penting saya percaya bahwa beliau manusia, karena memang pada saat itu saya melihatnya memang seperti manusia sekali gitu. Dan dia megang senapang yang lumayan bagus. Senapang ini katanya untuk berburu. Nah nggak tahu saya mau berburu burung atau berburu apa, saya nggak tahu. Kata dia untuk berburu dan dia lagi istirahat pada saat itu. Terjadilah pas hari hujan tersebut, beliau gabung ke kita di rute yang tertutup itu, rute yang kita nggak bisa lewati dengan cara berjalan itu. Dia masuk, dia ngajak kita cerita, nanya lah ke Bang Dodi, mau kemana ini? Mau ke puncak Pak, mau ke puncak Singgalang, ke Talago Dewi. Nah dijawab si bapak tadi itu dengan kata-kata kalau bisa diundur-undur aja karena di atas ada batang kayu besar tumbang. Kodenya itu aja, sayangnya itu aja. Saya waktu itu cuma mikir, ya kalau kayu besar tumbang, lah masalahnya apa? Buat daki kan nggak ada problem, nggak ada masalah sebenarnya kan. Nah, untuk menghormati si bapak, setelah Bang Dodi ngajak kita negosiasi, pada saat itu dapat keputusan kita tetap akan melanjutkan pendakian. Oke, si bapak tadi mengizinkan, nggak tahu tuh bapak, dia cuma bilang begitu aja, kita tetap coba jalan terus. Nah pas di jalan selanjutnya ini kita nyasar, salah rute. Terjadilah perdebatan antara Bang Dodi dan Depis pada saat itu, saya masih ingat. Setelah itu Bang Dodi langsung ambil instruksi untuk kita pulang. Karena Bang Dodi udah ngerasain yang lain, mungkin saya nggak tahu, cuma karena pada saat saya paling kecil ya saya ikutin instruksi aja lah. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk turun balik nih. Nah itu kita badan udah kuyup tuh, mungkin Bang Dodi mikir, setelah sekarang saya pikir-pikir bener juga tuh instruksi Bang Dodi, karena kalau kita teruskan kemungkinan hipotermianya tinggi tuh, karena memang perlengkapan pada saat itu memang standar perkampungan duniawi geng, nggak standar lah, karena waktu itu saya belum masuk sekolah, saya belum ada keilmuan tentang pendakian dan segala macam, saya belum ada. Ya udah kita jalan turun ke bawah, akhirnya kita sampai di stasiun CTI, kemudian kita turun lagi melewati Pandesike. Nah di Pandesike inilah tiba-tiba kaki Bang Dodi kram gitu. Saya lupa antara kaki kanan atau kaki kiri, saya lupa, kakinya kram. Kemudian dipegangin lah sama Bang Dodi sama Deka tuh berdua kan jalan. Kemudian hujan lagi, kita berteduh nih di rumah warga nih. Nah warga yang baik hati tersebut menyuruh kita masuk untuk bisa menghangatkan badan di dalam, karena di dapurnya itu masih banyak kayu bakar bekas-bekas masak air kan. Kita dihidangkan teh dan dikasih cemilan sedikit. Ketika hujan mulai mereda, kita lanjutkan lagi perjalanannya dan terus sampai akhirnya kita di Kota Padang gitu. Jadi pendakian pertama saya gagal. Nah betul, karena pendakian itu gagal, obsesi saya untuk mendaki gunung malah jadi lebih tinggi. Nah, kemudian saya preparekan lagi untuk bisa kembali mendaki, dan memang gunung yang kedua kali saya daki itu memang juga Gunung Singgalang. Segitu dulu cerita dari saya tentang pendakian pertama. Nah
dan gagal, hingga akhirnya saya bersemangat kembali untuk pergi mendaki beberapa gunung sampai saya bikin listnya, dan kemudian kandas lagi di tahun 2001 ketika saya tersesat di Gunung Merapi selama 7 hari. Sekian dari saya, sehat selalu, salam lestari.